Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini berjumpa kembali kita dalam Bible Study. Hari ini kita akan melihat bagaimana Nehemia bertindak untuk melindungi kota dan apa-apa saja yang dia lakukan. Mari kita sama-sama bisa diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau mencari Tuhan, kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan. Air
kasih setiamu, atas kasih setiamu, atas kasih setiamu. Kasih setiamu kami bersyukur Tuhan. Oh, kami boleh menikmati segala karunia kami bersyukur. Haleluya. Dulu sekarang dan selamanya. Kasih setiamu tak pernah berakhir. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Biar dalam segenap hidup kami ya Tuhan, kami senantiasa menjadi penyembah yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap keberadaan kami, Engkau mempunyai rancangan-rancangan-Mu terhadap hidup kami ya Bapa. Biar melalui setiap apa yang kami pelajari ya Tuhan, kami bisa menerima rema yang daripada-Mu, kami bisa mengerti dan mengenal setiap jalan-jalan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami. Mari Tuhan, perlengkapi kami yang gak ada apa-apanya ini dengan setiap perkataan firman-Mu, dan buat kami mengerti untuk kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga ketika kami Tuhan membaca firman Tuhan, tidak hanya sambil lalu seperti itu saja Tuhan, tetapi kami bisa memperoleh makna yang memiliki arti bagi hidup kami. Mari Tuhan berbicaralah melalui firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita akan membahas bersama-sama dari Nehemia 7. Nah, kalau kita lihat Nehemia 7 ini sangat panjang ya ayatnya, sampai ke 73, ayat yang ke-73. Cukup panjang, di mana perikopnya adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yeremia untuk melindungi kota. Kemudian ada daftar orang yang kembali dari pembuangan. Nah, ini nanti akan membahas begitu banyak nama-nama dari bani-bani Israel, saudara-saudara. Tapi sebelumnya ketika saya membaca secara keseluruhan dari kitab Nehemia ini, saya menangkap suatu rema dari Tuhan tentang kepribadian dari seorang Nehemia. Kalau kita lihat bagaimana Tuhan membawa sosok Nehemia ini untuk bisa menjadi perantaranya Tuhan pada zaman bangsa Israel pada saat itu. Nah, kita melihat bagaimana kepribadian dari seorang anak Tuhan, sehingga dia sampai sedemikian rupa dipercaya oleh Tuhan untuk bisa membangun kembali tembok Yerusalem yang tadinya sudah runtuh, bahkan membawa umat Israel kembali kepada jalan yang benar. Ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Ini perlu perjuangan. Nah, kalau di pasal yang sebelumnya kita lihat di ayat-ayatnya itu bagaimana Nehemia pun diancam ketika dia sudah berhasil mendirikan tembok Yerusalem tersebut, tapi dia tidak mengenal menyerah, saudara-saudara. Nah, dia merupakan orang yang benar-benar bisa menjaga hidupnya dengan benar sehingga dapat dipercaya, baik di dunia pada saat dia kerja maupun di hadapan Tuhan. Bahkan ketika dia menghadapi berbagai kesukaran sekalipun, pikiran dan tindakannya tetap melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Di mana Nehemia ini selalu memprioritaskan Tuhan dan dia menjaga hidupnya
di tengah situasi yang pada saat itu benar-benar gak nyaman, saudara-saudara. Tapi dia selalu memikirkan orang banyak. Ketika dia ada di dalam kerajaan, dia diangkat sebagai orang kepercayaan raja. Memiliki kedudukan yang nyaman, memiliki pekerjaan yang baik. Tapi dia tetap memikirkan apa yang Allah kehendaki. Dia memikirkan bangsanya. Banyak orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, tapi sedikit yang bisa menyelesaikan kelanjutan dari apa yang Tuhan percayakan. Nah, Nehemia ini berhasil dalam hidupnya ketika dia berada di pembuangan. Waktu kita berpikir tentang kata pembuangan, itu bukan sesuatu yang enak ya saudara-saudara. Tapi dia bisa menata hidupnya untuk dia bisa diangkat menjadi orang kepercayaan raja pada zaman itu. Ketika dia dipilih oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, dia menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Dan ketika pekerjaannya itu selesai, dia tetap bisa melanjutkan. Nah, di pasal yang sebelumnya dikatakan pembangunan itu sudah selesai. Dan pada saat itu dia menghadapi ancaman demi ancaman. Ketika kita melihat usaha dari Nehemia ini berhasil karena dia disertai oleh Allah. Tapi musuh-musuhnya gak tinggal diam, saudara-saudara. Mereka ingin menghancurkan hidup dan usaha Nehemia. Apa yang dilakukan Nehemia? Dia gak menghiraukan hal-hal tersebut. Dia tetap fokus. Dia tetap berusaha sekuat tenaga sampai pekerjaan yang Allah tugaskan dalam hidupnya diselesaikannya. Nah, mari kita mulai pembacaan firman Tuhan dari Nehemia 7, kita baca di dalam ayat yang pertama. Setelah tembok selesai dibangun, aku memasang pintu-pintu. Lalu diangkatlah penunggu-penunggu pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya, panglima benteng. Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang lain. Berkatalah aku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sampai matahari panas terik. Dan pintu-pintunya harus ditutup dan dipalangi. Sementara orang yang masih bertugas di tempatnya, tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem masing-masing pada tempat-tempat penjagaan dan di depan rumahnya. Nah, kita lihat ya saudara-saudara. Di sini tembok Yerusalem itu sudah berubah menjadi sebuah benteng pertahanan yang kuat. Nah, di sini Nehemia mulai mengatur strategi. Dia menunjuk orang-orang Lewi untuk melakukan upaya penjagaan untuk keamanan. Mungkin dikarenakan jumlah orang Lewi pada waktu itu hampir setengah dari jumlah penduduk kota. Jadi jumlahnya banyak. Nah, usaha yang dilakukan oleh Nehemia ini untuk melindungi kota tersebut adalah dia menempatkan penjaga-penjaga yang diistilahkan pada masa itu adalah penunggu pintu gerbang. Biasanya penunggu pintu gerbang ini bertugas untuk menjaga di depan pintu masuk bait Allah. Tapi saat itu Nehemia menempatkan mereka sebagai pengamanan di gerbang kota. Karena apa? Karena ada bahaya yang mengancam. Sehingga Nehemia berinisiatif untuk melakukan penjagaan dan pengamanan tersebut. Nah, di sini kita lihat setelah selesai, Nehemia itu enggak begitu saja meninggalkan pekerjaannya, tapi dia tetap mengatur segala sesuatu untuk supaya setiap hal yang dilakukannya itu enggak sia-sia. Dengan detail, dia menaruh orang-orang yang dapat dipercaya. Dan dia bisa, kita lihat ya saudara-saudara, bagaimana dia menempatkan orang-orang yang dipercaya oleh dia. Kalau kita lihat di ayat yang kedua, pengawasan atas Yerusalem itu diberikan kepada 2 orang yang dia percaya. Yang tidak mungkin terpengaruh oleh musuh-musuh dari Nehemia. Yang pertama dikatakan adalah Hanani. Hanani ini pernah disebut di dalam Nehemia 1 ayat 2. Nah,
Siapa Hanani ini? Hanani itu adalah orang yang pertama kali memberitahukan kepada Nehemia tentang kemalangan kota Yerusalem dan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dia ini adalah saudara dari Nehemia. Mungkin termasuk orang-orang Yahudi yang terluput. Tapi bisa jadi mereka adalah orang yang telah kembali dari pembuangan Babel terlebih dahulu, ataupun orang yang gak diangkut ke Babel tapi tetap tinggal di Yehuda pada masa pembuangan. Nah, kemudian orang yang kedua adalah Hananya. Siapa Hananya ini? Adalah orang yang dipercaya Nehemia karena dia hidup takut akan Tuhan, sehingga dia memiliki kualitas di mata Nehemia. Nah, dari ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Yerusalem merupakan kota yang terus-menerus mendapat ancaman. Sehingga orang-orang yang Yahudi yang ada di dalamnya harus secara terus-menerus menjaga dan mempertahankan kota tersebut. Nah, di perikop berikutnya kita akan melihat daftar-daftar orang-orang yang kembali dari pembuangan. Mari kita baca di dalam ayat yang keempat. Adapun kota itu luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah belum dibangun. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat, supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis. Nah, ada kendala yang dialami oleh Nehemia. Karena kota itu terlalu luas, tapi pada saat itu penduduknya baru sedikit yang kembali, yang ada menduduki kota tersebut. Dan banyak rumah-rumah yang belum dibangun kembali. Karena banyak di antara penduduk yang waktu itu berpikir tidak mau membangun rumahnya. Karena apa, saudara-saudara? Karena kota itu pada awalnya belum bertembok. Jadi mereka belum mau membangun kembali rumah-rumah mereka. Maka Allah menaruh hikmat pada Nehemia untuk dia mengumpulkan para penguasa dan rakyat untuk melakukan sensus. Siapa yang lebih dahulu berangkat dan pulang, serta berapa jumlahnya. Nah, sensus ini dilakukan untuk menentukan kemurnian keturunan dari mereka yang pulang karena sudah mengalami kawin campur dan lain sebagainya. Mulai dari mereka yang diangkut pada zaman pemerintahan Raja Babel, itu yang pertama, yaitu Nebukadnezar. Nah, hal ini juga dicatat pada kitab Esra, saudara-saudara. Nah, bagaimana Nehemia mengatasi kekurangan penduduk ini di tengah kota yang luas tersebut? Nanti akan dijelaskan di dalam pasal yang ke-11. Di mana dia membuang undi untuk menentukan penduduk mana yang tinggal di dalam dan penduduk mana yang tinggal di luar kota. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-69 itu membahas nama-nama orang yang berangkat pulang dari pembuangan beserta jumlahnya. Mulai tadi di awal yang diangkut oleh Raja Nebukadnezar, yaitu dari orang-orang bangsa Israel, kemudian dari orang-orang Bethlehem, para imam, orang-orang Lewi, para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, para budak di bait Allah, bahkan dicatat pula keturunan para hamba Salomo. Nah, itu ada dicatat di ayat-ayat mulai dari ayat yang ke-6, saudara-saudara. Ada dari Bani A, Bani B, Bani C, kemudian jumlah dari mereka yang kembali dan mereka yang pulang. Jadi di situ dicatat, disensus, saudara-saudara. Nah, kita lihat langsung pada ayat yang ke-61. Saya nggak bacakan satu persatu ya, saudara-saudara, karena isinya antara bani-bani, nama-nama, dan jumlah-jumlah. Nah, kita langsung lompat di ayat yang ke-61. Inilah orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer. Tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal-usul mereka termasuk bangsa Israel. Jadi mereka nggak yakin, saudara-saudara. Kemudian Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda,
642 orang. Dan dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, Bani Barsilai. Barsilai itu memperistri seorang anak perempuan Barsilai orang Gilead itu. Dan sejak itu dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka itu menyelidiki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah. Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Jadi sampai sedetil itu saudara-saudara, ketika mereka bisa masuk di dalam pencatatan, ketika mereka dikatakan keturunan murni bangsa Israel, mereka harus tahu asal usul mereka. Kalau tidak, mereka tidak boleh makan dari persembahan Maha Kudus. Bahkan sampai ada seorang imam yang bertindak dengan memegang Urim dan Tumim. Nah, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain daripada budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 70.337 orang. Pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Banyak saudara-saudara kekayaan yang mereka dapatkan pada saat mereka ada di pembuangan. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-70, sebagian dari kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu. Sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerjaan itu, 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Jadi yang disumbangkan orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Mereka semua datang saudara-saudara, mereka semua kembali dan tidak dengan tangan yang kosong. Mereka membawa sumbangan untuk pekerjaan itu. Ketika dalam pembuangan, sekalipun mereka juga merupakan orang-orang yang terbuang, tapi mereka tetap orang-orang yang diberkati oleh Allah. Sehingga pada waktu mereka pulang kembali, mereka juga bisa berpartisipasi untuk bisa memberikan sumbangan untuk pekerjaan Tuhan pada masa itu. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Nah, kitab Nehemia ini berakhir dengan suatu pembaharuan yang diadakan oleh satu orang pilihan Tuhan dan didukung oleh seluruh orang yang terpanggil untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di sana. Bukan hanya berhasilnya mereka mendirikan sebuah tembok, tapi bagaimana usaha-usaha yang dilakukan mereka untuk menyelesaikan hingga tuntas apa yang sudah mereka bangun. Bukan suatu hal mudah, tapi mereka bahu-membahu dipimpin oleh satu anak muda yang Tuhan khususkan untuk bisa menyelesaikan pembangunan tembok Yerusalem. Dan kemudian terbentuklah sebuah komunitas. Saya katakan sebuah komunitas karena di sini adalah sekumpulan orang-orang yang mau benar-benar rindu untuk tembok Yerusalem ini kembali berdiri. Dan untuk demi keamanan mereka yang ada di dalamnya, ada sebuah komunitas yang tetap setia menghidupi dan menjalankan kehendak Tuhan. Sekalipun tadinya mereka sudah tercerai-berai, tapi pada saat pengembalian atau pemulihan itu terjadi, di mana sebelumnya mereka sempat terhilang, ada sebuah restorasi, saudara-saudara. Restorasi itu adalah sebuah pemulihan, sebuah perubahan yang terjadi. Bukan hanya membangun kembali bangunan yang runtuh, tetapi bagaimana di dalamnya spirit itu tetap ada, spirit itu tetap menguasai batin mereka,
Dan sehingga mereka bisa tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan Allah di tempat itu. Jadi saudara-saudara, dimanapun Anda berada, di posisi apapun Anda saat ini ada, saya yakin dan percaya saat Tuhan memilih kita, saat Tuhan memanggil kita, ada suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan sampai akhir kehidupan kita. Untuk apa? Bukan untuk kebesaran nama kita, tetapi untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, mari kita hidupi itu, dan mari jadikan hidupmu berharga di mata Tuhan. Mari kita sudah selesai dalam pembahasan Nehemia 7 ini, dan saya yakin percaya kita sama-sama diberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh melihat keberhasilan dari seorang Nehemia, bagaimana dia berjuang gigih di tengah keadaan yang gak nyaman sekalipun Tuhan. Mungkin hari ini salah satu di antara kami juga sedang berada di dalam situasi yang tidak nyaman. Tapi kami percaya ada Tuhan yang menyertai kami, ada Tuhan yang memimpin kami, ada Tuhan yang menaruh visi di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi bagian kami. Izinkan kami ya Tuhan untuk menghidupi setiap firman-Mu ya Bapa. Dan biar ya Tuhan yang keluar dari hidup kami ini adalah sesuatu yang indah di matanya Tuhan. Dan bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami telah selesai dan kami percaya firman-Mu itu tetap di dalam hati kami. Dan kami akan tetap menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara dan sampai ketemu lagi di dalam sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.